Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita berada di hari Kamis, yaumun tuftahu abwabul jannati as-samaniyati, hari di mana pintu-pintu al-jannah yang jumlahnya 8 sedang dibuka. Rasulullah juga bersabda tentang hari Kamis, yaumun yaghfirullahu likulli abdin la yusyriku billahi syai'a, hari di mana Allah sedang mengampuni seluruh hambanya yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Berarti hari ini pemutihan dosa, lembaran catatan amal buruk sedang dihapus. Dan istimewanya hari Kamis, laqallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja illa fi yaumil khamis, jarang sekali Rasulullah bepergian jauh kecuali beliau lebih suka memilih hari Kamis. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, ketika azan berkumandang, sebenarnya azan berkumandang tidak hanya tanda bahwa sholat sudah masuk, tapi azan berkumandang juga mengajak kaum muslimin bagi laki-laki untuk berbondong-bondong pergi ke masjid. Jadi tidak sekedar pengumuman sholat sudah masuk, tapi adzan juga mengumumkan laki-laki diminta pergi ke masjid. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, man sami'an nida, siapa yang mendengar adzan, falam ya'tihi, kok dia tidak datang ke tempat kumandang adzan, fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya. Berarti sholatnya tidak dianggap oleh Allah. Hadis ini bahkan dikomentari oleh Imam Ibnu Hazm, sholat berjamaah bagi laki-laki, jadi berjamaah itu syarat sahnya sholat bagi bapak-bapak. Maka yang sholatnya di rumah berarti sholatnya tidak sah. Itulah komentar Ibnu Hazm terhadap hadis man sami'an nida falam ya'tihi fala sholata lahu illa min udrin, siapa yang mendengar adzan tidak pergi ke tempat adzan berkumandang, maka tidak ada sholat baginya. Baik, pagi hari ini kita akan membahas tentang bacaan tasbih, satu materi yang ketika kemarin di bulan November, ketika sedang duduk di Masjidil Haram antara maghrib sampai isya, saya baca Quran, lewatlah ayat tentang tasbih. Begitu ayat tentang tasbih lewat, akhirnya saya hentikan baca Quran, saya ambil buku, kemudian coret-coret mengumpulkan ayat dan hadis berkenaan dengan bacaan subhanallah. Akhirnya materi itu saya sampaikan hari ini. Berarti masih anget Pak, November kemarin coret-coret, hari ini saya sampaikan di Majelis Taklim Masjid An-Nur. Baik, apa yang perlu Bapak ketahui tentang bacaan subhanallah? Jadi begini, subhanallah, maha suci Allah. Ketika bapak-bapak ucapkan kalimat ini, berarti kita sedang mensucikan Allah.
Nggak tahu yang benar mensucikan atau menyucikan, Pak. Ada guru bahasa Indonesia? Tolong nanti dikoreksi ya. Selama ini saya menyebutnya mensucikan. Seandainya salah. Kita sedang mensucikan Allah dari sifat-sifat buruk, sifat-sifat kurang, sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Atau kalau pelajaran Pak Suratman, guru SD agama di SD 5, sifat mustahil bagi Allah. Kita sedang sucikan saat kita mengucapkan subhanallah. Nah, kira-kira sifat mustahil Allah itu apa saja? Banyak. Contoh, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, Allah juga tidak diperanaka. Mattakhadha sahibatan wala walada. Allah tidak punya istri, Allah tidak punya anak. Berarti beranak dan punya istri itu adalah sifat tidak mungkin Allah miliki. Wa ma kana rabbuka nasiya. Tuhanmu tidak pernah akan lupa. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak pernah lalai dari apa yang kalian lakukan. Berarti lupa dan lalai sifat yang tidak mungkin Allah miliki. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah itu tidak ngantuk, Allah juga tidak tidur. Maka ngantuk dan tidur itu sesuatu yang tidak mungkin Allah miliki. Wa ma massana min lugub. Menciptakan alam semesta dan mengatur setiap hari tidak mungkin Allah lelah. Nah, inilah beberapa contoh yang menunjukkan bahwa ketika saya mengucapkan subhanallah, maha suci engkau ya Allah, engkau tidak mungkin beranak, engkau tidak mungkin diperanakan, engkau tidak mungkin beristri, engkau tidak mungkin lupa, engkau tidak mungkin lalai, engkau tidak mungkin tidur, ngantuk, engkau juga tidak mungkin lelah. Itulah ungkapan subhanallah, maha suci Allah. Baik. Nah, berkenaan dengan subhanallah, ternyata alam setiap hari bertasbih berkali-kali. Allah ungkapkan ini, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Bertasbihlah kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sabbaha lillahi. Kadang-kadang menggunakan kata kerja bentuk fi'lun mudhari, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Jadi kadang-kadang Allah berfirman dengan sabbaha lillahi, kadang-kadang yusabbihu lillahi. Loh, maksudnya apa? Baik, bagi santri pasti tahu. Sabbaha berarti kata kerja bentuk fi'lun madi, kata kerja bentuk past tense. Kalau yusabbihu kata kerja bentuk fi'lun mudhari, kata kerja bentuk present continuous. Tapi fi'lun mudhari juga kata kerja bentuk future. Kalau present continuous berarti cirinya kalau kata kerja itu mendapatkan imbuhan ing, playing. Berarti langit, bumi dan apa yang ada di dalamnya, termasuk bintang-bintang, bulan-bulan, dari dulu bertasbih, sekarang bertasbih, besok juga tetap bertasbih tanpa
henti. Baik, itu satu. Dua, ternyata seluruh binatang yang Allah ciptakan itu tiap hari juga bertasbih. Yusabbihu lillahi alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ar wat tayru safatin. Tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad, yang di langit, yang di bumi, semua bertasbih untuk Allah, termasuk burung-burung yang sedang mengepak-ngepakkan sayapnya di angkasa, juga senantiasa bertasbih. Karena senantiasa bertasbih karena menggunakan kata kerja bentuk present continuous, fi'lun mudhari. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak mengatakan macan bertasbih, ikan bertasbih? Kenapa Allah tidak mengatakan kambing dan lain sebagainya? Para ahli tafsir mengatakan burung yang disebut karena kalimat sebelumnya adalah, tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad, yang di langit dan yang di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Habis itu, dan burung-burung juga bertasbih. Disebut burung karena burung mewakili binatang yang ada di langit, yang di angkasa. Bumi, burung juga ada di bumi. Jadi aktivitasnya itu ada di langit dan ada yang di bumi. Di langit saat terbang, di bumi ya saat dia sedang hinggap di bawah. Baik, saking agungnya bacaan tasbih, ternyata seluruh binatang juga bertasbih. Burung sambil mengepak-ngepakkan sayapnya. Coba Bapak kalau sedang nyetir, biasanya yang disetel kaset lagu, nyanyi-nyanyi, sementara burung sambil terbang pergi dari satu tempat ke tempat yang lain dipenuhi dengan bacaan tasbih. Nah, kemudian selain burung, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan dokter, anna tabiban sala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi dawain anid difda yaj'aluha fi dawain. Ya Rasulullah, saya punya pasien sedang sakit, akan saya terapi dengan memakan daging kodok. Boleh tidak ya Rasulullah? Fanaha an qatliha, ternyata Rasulullah melarang daging kodok dimakan. Kenapa? Beberapa kali di tafsir Ibnu Katsir riwayat dicantumkan inna naqiqaha tasbihun. Kodok itu tidak boleh dibunuh karena saat berkungkong, naqiquha itu tanda kodok itu sedang bertasbih. Karena rajin bertasbih sampai akhirnya kodok tidak boleh dibunuh. Baik, masalah ketiga selesai, atau kedua. Yang ketiga, makhluk yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa, para malaikat, ternyata menu utama zikir para malaikat adalah bertasbih. Dalilnya ternyata sangat banyak, mau di ayat mau di hadis. Contohnya yang paling terkenal, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku sebentar lagi akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Malaikat menjawab, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima? Apakah engkau akan menjadikan manusia sebagai khalifah padahal manusia punya potensi menumpahkan darah dan membuat kerusakan? Kalimat berikutnya, wa nahnu nusabbihu bihamdika
padahal kami para malaikat senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau ya Allah. Termasuk di ayat yang lain, alladzina yahmilunal arsya, malaikat-malaikat pemikul arsy, wa man haulahu, dan malaikat yang mengelilingi arsy, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka senantiasa bertasbih memuji Tuhan mereka. Baik, yang ketiga selesai. Menu utama zikir para malaikat adalah bacaan tasbih. Kemudian yang keempat, ternyata makanan yang sedang Bapak kunyah itu bertasbih. Maaf, habis ini ada konsumsi tidak Pak? Nggak ada ya? Biasanya ada. Oh ya, tidak ada kewajiban untuk menyediakan konsumsi. Baik, seandainya atau kalau nanti Bapak sarapan, pastikan hadirkan perasaan ini nasi yang sedang makan ternyata sedang bertasbih. Hadisnya juga riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, kunna lanasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Kami, Rasulullah dan para sahabat, biasa mendengar suara tasbih dari makanan yang sedang kami kunyah. Tidak disebutkan makanan bertakbir, enggak ada. Makanan membaca tahlil, enggak, sama dengan burung, disebutkannya adalah tasbih. Baik, 4. Yang kelima, ternyata perintah ibadah yang paling agung adalah sholat. Beberapa kali dalam Al-Quran dan hadis ditampilkan bukan shollu, bukan as-sholah, tapi ditampilkan dengan kata-kata tasbih. Contoh misalnya di surat Toha ayat 130, fasbir ala ma yakuluna, bertasbihlah wahai Muhammad, bersabarlah wahai Muhammad terhadap caci maki orang-orang kafir Quraisy kepada engkau. Wasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah wahai Muhammad dengan memuji Rabbmu. Kapan? 1. Qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari. Saya buka tafsir, ternyata maksudnya sholat subuh. Jadi Allah menyuruh Rasulullah sholat subuh bukan sholli qabla tulu'i syamsi, tapi wasabbih, bertasbihlah sebelum matahari terbit. 2. Wa qabla ghurubiha, bertasbihlah lagi engkau wahai Muhammad sebelum matahari terbenam. Saya buka tafsir, oh maksudnya asar. Perintah sholat asar ditampilkan dengan kata tasbih. Wa min ana'il laili, ketika malam tiba, yaitu maghrib dan isya. Wa atrafan nahar, ketika pertengahan siang, tafsirnya adalah sholat duhur. Jadi saking agungnya subhanallah atau bacaan tasbih, perintah sholat juga ditampilkan dengan kata bertasbihlah. Para ulama mengatakan kenapa ditampilkan dengan kata bertasbih, karena dalam Quran ada bacaan subhanallah. Nah, saking agungnya bacaan tasbih sampai-sampai gerakan sholat terbaik itu sujud. Jadi sujud mengalahkan kemuliaan ketika berdiri, ketika sedang ruku, ketika sedang duduk. Gerakan paling Allah sukai adalah saat sujud. Ternyata ketika sujud bacaan kita mungkin Bapak subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, tidak Pak? Ditambah wa bihamdihi atau tidak? Ditarjih gimana Mas Effendi?
Ditambah wa bihamdihi tidak? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, tambahan wa bihamdihi dikomentari oleh Imam Abu Dawud bahwa tambahan ini tidak benar. Yang benar adalah subhana rabbiyal a'la. Atau bapak-bapak boleh membaca subuhun kudusun wa rabbul malaikati waruh, ada tasbihnya. Kemudian apa lagi? Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. 3 bacaan ketika sujud bisa bapak pilih, 3-tiganya ada bacaan tasbih. Baik. Kemudian perbuatan dosa yang paling berat di sisi Allah adalah syirik. Berpuluh-puluh ayat ketika perbuatan syirik disebut oleh Allah, di situ disisipkan bacaan subhanallah atau subhanahu, maha suci Allah. Ayatnya puluhan. Contohnya, wa qalu takhadallahu walada. Mereka orang-orang Nasrani berkata Allah itu punya anak. Subhanahu, maha suci Allah. Allah juga berfirman, wa qalu, mereka kaum kafir Quraisy berkata, ittakhadar rahmanu walada. Allah yang maha rahman punya anak perempuan. Subhanah, maha suci Allah. Jadi orang Nasrani punya anak, mengakui Allah, meyakini Allah punya anak. Orang kafir Quraisy juga meyakini Allah punya anak. Bedanya, orang Nasrani meyakini Allah punya anak laki-laki, yaitu Nabi Isa. Orang kafir Quraisy punya keyakinan Allah punya anak perempuan, yaitu para malaikat. Komentar Allah, subhanahu, maha suci Allah. Baik. Ayatnya berpuluh-puluh, sangat banyak. Nah, kemudian ketika Bapak sedang mendapatkan karunia besar, mendapatkan kemenangan, apa yang kita baca ketika saya sedang mendapatkan kesuksesan, kemenangan? Ternyata bacaan tasbih. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Ketika datang pertolongan dari Allah dan kemampuan kalian untuk menaklukkan kota Mekah. Mekah kalian kuasai, 360 patung di Masjidil Haram kalian keluarkan, kalian hancurkan. Begitu Mekah dikuasai, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau lihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Berarti Rasulullah mendapatkan kemenangan. Mekah dikuasai, si kafir-kafir sudah bersahadat. Apa perintahnya? Fasabbih, tugas kamu bertasbih wahai Muhammad. Maka di riwayat Imam At-Tabrani, ketika Mekah sudah ditaklukkan, ayat ini turun, wa dzaknuhu ala sadrihi, dagu Rasulullah menempel di dada, berarti beliau menunduk membaca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Beliau baca berulang-ulang karena ini kemenangan. Sambut kemenangan dengan bacaan subhanallah. Coba Bapak perhatikan kalau kesebelasan menang, komentarnya apa? Jingkrak, jingkrak, teriak-teriak, membunyikan klakson. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kemenangan diraih, bacaan yang keluar dari mulut kita adalah subhanallah.
Kemudian yang kedelapan, dalam banyak ayat dan hadis kalau melihat peristiwa besar membuat kita terkagum-kagum, maka bacaan yang meluncur dari mulut kita juga subhanallah. Contoh paling mudah, peristiwa Isra Mi'raj. Dengan waktu singkat dari Mekah, Masjidil Aqsa, naik ke langit, tidak perlu berbulan-bulan, cukup satu malam. Apa komentar Allah? Subhana, maha suci Allah, alladzi asra, yang telah mengisrakan, bi abdihi, hambanya, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berapa lama? Lailan, cuma satu malam saja. Jadi peristiwa hebat dikomentari dengan subhanallah. Contoh di Sahih Bukhari, Rasulullah, Abu Bakar, Umar sedang jalan-jalan, tiba-tiba melihat sapi ditunggangi pemiliknya. Sapi protes, ini lam ukhlaq lihada wa innama khuliqtu lil harsi. Aku diciptakan oleh Allah bukan untuk kendaraan. Aku diciptakan oleh Allah untuk membajak sawah. Sapi ngomong pakai bahasa Arab, didengar Abu Bakar dan Umar. Apa komentar Abu Bakar dan Umar? Subhanallah, innal baqara tatakallam. Subhanallah, sapi bisa ngomong. Satu kalimat didengar Abu Bakar, Umar, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikomentari bukan amazing, bukan apa kalau bahasa masarannya, just tenan. Kalau orang Jakarta keren, apa oh sakjose. Tapi subhanallah, innal baqara tatakalam, maha suci Allah. Kok sapi bisa ngomong? Termasuk ketika Asma binti Abu Bakar tergopoh-gopoh, siang-siang masjid penuh, di sop laki-laki penuh. Akhirnya Asma, kakaknya Aisyah, menuju sop perempuan. Ternyata sop perempuan juga penuh. Apa-apaan ini? Malin nasi. Aisyah yang sedang sholat beserta seisi masjid ditanya oleh Asma, ini apa-apaan orang-orang, kok pada sholat? Dan ini hadis dalil diperbolehkan bagi kita untuk bertanya kepada orang yang sedang sholat. Jadi Aisyah sedang ikut sholat berjamaah, ujuk-ujuk datang Asma kakaknya, ini apa-apaan? Fa asyarat biyadiha ila sama. Akhirnya Aisyah menunjuk jari ke langit. Begitu melihat, oh gerhana. Apa komentar Asma? Subhanallah, ayatun, maha suci Allah. Ini tanda-tanda kesebesaran Allah. Aisyah pun menjawab dengan bahasa isyarat. Akhirnya Asma ikut bergabung untuk sholat gerhana matahari. Jadi peristiwa gerhana matahari, peristiwa yang sangat besar, dikomentari oleh Asma dengan bacaan subhanallah. Baik. Kemudian yang ke-9, ketika kita merasa bersalah, merasa keliru, merasa ada kekurangan, sangat dianjurkan rasa bersalah diungkapkan dengan bacaan subhanallah. Maha suci Allah, engkau suci ya Allah, aku kotor, aku punya kesalahan, aku punya kekurangan. Contohnya,
Nabi Musa minta kepada Allah, Rabbi arini angdur ilaika, wahai Rabbku, perlihatkan dirimu, aku ingin melihat engkau. Kata Allah, lan tarani, oh tidak mungkin kamu bisa melihat aku. Ternyata Musa tetap, saya pengen melihat engkau. Walakin ungdur ilal jabali, itu gunung silahkan lihat. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau gunung tetap ada di tempatnya, kamu pasti berhasil melihat diriku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka, begitu Allah memperlihatkan bukan zatnya tapi cahayanya saja, gunung runtuh. Wa kharra Musa sa'iqa, Musa kemudian pingsan. Begitu sadar, subhanaka tubtu ilaika, maha suci engkau ya Allah, aku tobat, nggak akan minta lagi untuk melihat engkau. Rasa bersalah Nabi Musa diungkapkan dengan bacaan subhanallah. Kemudian di surat Nun wal qalami wa ma yasturun, para petani kurma bisik-bisik yatakhafatun dengan sesama petani kurma, ini sudah waktunya panen, biar orang miskin tidak tahu, karena kalau orang miskin tahu pada datang ujung-ujungnya minta jatah. Bagaimana panennya malam-malam aja, nggak usah siang. Sepakat petani kurma akan panen kurma malam hari biar tidak diketahui oleh orang miskin. Begitu mereka malam masuk kebun kurma, ternyata kebun kurma semuanya sudah hangus terbakar. Apa komentar para petani kurma? Subhana rabbina inna kunna dzalimin, maha suci engkau wahai Tuhan kami sepakat semuanya telah melakukan perbuatan zalim. Jadi refleks bapak-bapak kalau melakukan kesalahan membaca subhanallah. Termasuk Yunus meninggalkan umatnya, ngambek, tidak mau melanjutkan dakwah, dihukum oleh Allah, ditelan oleh ikan. Apa yang diucapkan Yunus? La ilaha illa anta subhanaka, maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minadz zalimin, aku termasuk orang-orang yang zalim. Termasuk malam-malam Rasulullah jalan berdua dengan wanita. Dua orang sahabat melihat Rasulullah, kok malam-malam Rasulullah jalan berdua dengan perempuan. Dua orang ini mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rasulullah balik badan, kemudian akhirnya menyampaikan ini Sofia. Apa komentar dua orang itu? Subhanallah, maha suci Allah, ternyata kami berdua sudah suudon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perasaan merasa bersalah telah suudon kepada Rasulullah diungkapkan dengan bacaan subhanallah. Termasuk sebagian penduduk Madinah ketika terlanjur membicarakan, ikut ngomong isu Aisyah punya hubungan dengan Sufwan bin Mu'attal, ikut ngerasani, maka komentar penduduk Madinah, subhanaka hadza buhtanun adzim, maha suci engkau ya Allah, ini tuduhan yang tidak benar, ini tuduhan yang berat. Mosok Aisyah wanita yang baik-baik dituduh seperti itu. Baik, kemudian para malaikat ketika ingin menjadi khalifah, karena mereka senantiasa bertasbih, akhirnya dites. Seluruh pertanyaan diajukan kepada Adam,
semua disapu bersih, bisa dijawab dengan baik. Ternyata satu pertanyaan diajukan kepada para malaikat tidak bisa dijawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu untuk menjawab pertanyaan Engkau. Jadi merasa bersalah diungkapkan dengan subhanallah. Termasuk ibu-ibu kalau sedang duduk di pengajian ternyata ingat tadi masak, ternyata kompornya belum dimatikan, subhanallah, langsung pulang matikan. Jadi perasaan merasa bersalah, kaget, diungkapkan dengan bacaan subhanallah. Termasuk kalau mendengar kalimat jorok, kotor, kasar, tidak baik, saru, yang mendengar dianjurkan membaca subhanallah. Atau melihat orang lain melakukan perbuatan salah. Contoh tadi ketika Aisyah dirasani hampir penduduk Madinah bahwa Aisyah punya hubungan dengan Sufwan bin Mu'attal. Tiba-tiba ada perempuan, Aisyah, namamu sedang dirasani seluruh penduduk Madinah. Apa komentar Aisyah? Subhanallah, awalakot tahad dan nasu, memang manusia sedang ngomongin saya. Nah, jadi bapak-bapak atau ibu-ibu kalau sedang dirasani orang, komentar kita apa? Subhanallah, maha suci Allah. Allah itu maha suci, mulut mereka kotor, mulut saya harus saya sucikan, tidak usah ikut membalas komentar-komentar miring mereka. Termasuk ketika ini ada ibu-ibu datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya haid, hari ini haid saya sudah bersih. Cara bersucinya bagaimana? Akhirnya Rasulullah terangkan, mandi dengan cara-cara mandi. Kemudian Rasulullah menyuruh kepada wanita ini ambil kapas, tetesi minyak wangi, kemudian oles ke tempat keluarnya darah haid. Ternyata wanita ini tidak mudeng. Coba ulangi lagi ya Rasulullah. Diulangi dari depan lagi, mandi, kemudian bersihkan tempat keluarnya darah haid dengan kapas yang sudah ditetesi minyak wangi. Berkali-kali gak mudeng-mudeng. Berarti Rasulullah kesel. Subhanallah tatohari biha. Nah, jadi keselnya Rasulullah dengan gak mudengnya perempuan ini dengan komentar subhanallah. Akhirnya Aisyah, tolong ini tarik wanita ini, kamu sesama perempuan, kamu jauh lebih paham. Ternyata cuma satu kalimat oleh Aisyah, wanita ini nganggut-nganggut, kemudian pulang segera mandi. Jadi gregetan Rasulullah diungkapkan dengan bacaan subhanallah. Termasuk Imam salah, bacaan subhanallah keluar dari kita sebagai makmum. Jalan menurun, subhanallah. Termasuk ketika bapak di atas kendaraan, jangan lupa membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Baik, berarti bapak-bapak, bacaan subhanallah kalau bisa mendominasi mulut kita dari awal bangun sampai akhirnya tidur kembali. Karena ternyata bacaan subhanallah ditampilkan dengan kata kerja bentuk past tense dan present continuous. Akhirnya terakhir, apa manfaat bacaan subhanallah?
ahabbul kalam ilallahi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dari zikir yang Allah ajarkan kepada Rasulullah, paling hebat, pahala paling tinggi adalah bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Biasanya dibaca ketika sedang tawaf. Para pembimbing biasanya mengajarkan bacaan itu. Termasuk ketika Bapak sholat Idul Fitri, Idul Adha, di sela-sela takbir Allahu Akbar bersedekap kembali, yang dibaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, bacaan ini terbaik, paling dicintai oleh Allah dari semua zikir yang ada. Kemudian li'an aqula subhanallah ahabbu ilayya mimma tala'ati syams. Membaca bacaan subhanallah lebih aku sukai daripada terbitnya matahari. Coba kita lihat ketika matahari terbit, orang sudah pada keluar memulai aktivitas. Para pedagang sudah mulai membuka toko. Bapak-bapak sudah mulai pergi keluar, kerja di kantor, kerja di perusahaan. Itu kira-kira perputaran ekonomi yang terjadi berapa triliun efek dari matahari ketika sudah terbit. Termasuk begitu matahari terbit, sinarnya menerpa air di laut, terjadi penguapan. Akhirnya muncul awan. Suatu saat dari awan itu turun hujan. Sinar matahari menyebabkan pohon-pohon melakukan fotosintesis. Akhirnya pohon-pohon itu hidup, kemudian bisa berbuah. Dari manfaat terbitnya matahari, ternyata dikalahkan dengan cukup satu bacaan subhanallah. Nah, ketika Bapak membaca subhanallah, maka ghurisat lahu nahlatun fil jannah. Satu pohon kurma ditanam di surga. Jadi sekali Bapak baca subhanallah, satu pohon kurma sudah otomatis ditanam buat kita nanti di Jannatul Firdaus. Padahal Bapak sholat saja membaca subhanallah 33 kali. Coba sholat 5 kali, 33 kali 5. Berapa pohon kurma yang kita dapatkan? Nah, kemudian bagi bapak-bapak yang sudah merasa ini tahun terakhir, bahwa besok tidak akan berkumpul lagi dengan jamaah Masjid An-Nur, maka Rasulullah SAW yukfiru an yakula qabla mautihi subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Jadi itu bacaan yang sering diucapkan oleh Rasulullah di tahun terakhir, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Selesai. Inilah kekuatan bacaan subhanallah yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak, berarti kajian ini saya akhiri. Ada pertanyaan dari bapak-bapak atau dari ibu-ibu? Tidak ada. Alhamdulillah. Berarti cukup sampai di sini kajian kita di pagi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu nanti di kajian maghrib, insya Allah, dengan materi apa nanti. Coba kita lihat nanti. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.